Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Yuk jangan lupa tersenyum hari ini. Juga ucapan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi yang baru. Materi apa ya kira-kira? Siapa di sini yang senang dengan pantun? Atau senang membaca puisi? Pas sekali, hari ini kita akan belajar mengenai puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragaman ratusan bahkan ribuan suku bangsa dari bahasa ada di bumi Indonesia. Nah, kali ini kita belajar puisi rakyat, manfaatnya untuk melestarikan budaya melalui puisi rakyat. Kira-kira bagaimana puisi rakyat mencerminkan kebudayaan bangsa? Mari kita telusuri bersama. Materi hari ini yaitu puisi rakyat. Betul sekali. Ada yang sudah pernah dengar apa itu puisi rakyat atau pernah membacanya? Belum? Oke. Nanti Bu Santi akan mengajarkan kalian tentang materi puisi rakyat secara lengkap. Yuk kita langsung ke materi selanjutnya. Sebelum masuk materi, seperti biasa, kita lihat dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Selanjutnya, apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian puisi rakyat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi rakyat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis puisi rakyat. Yang keempat, siswa mampu membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Jadi nanti kalian mampu membedakan antara pantun, syair, dan gurindam. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan pantun, syair, dan gurindam. Wah, pembelajaran kita hari ini begitu lengkap. Sudah tidak sabar? Yuk kita langsung ke materi saja. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari puisi rakyat apa ya? Puisi rakyat adalah puisi atau yang sering disebut sajak yang merupakan kesusastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya. Biasanya, puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat, ada berdasarkan rima, ada berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Kemudian, yang kedua yaitu ciri-ciri. Setiap teks, setiap apapun itu pasti memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah, kita cari tahu yuk, apa itu ciri-ciri puisi rakyat? Yang pertama, tidak dikenal pengarangnya atau anonim. Yang kedua, tersebar secara lisan sehingga masuk ke dalam jenis sastra lisan. Yang ketiga, terikat pada aturan-aturan seperti persajakan, jumlah suku kata, dan lain-lain. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat yang biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Wah, kira-kira apa saja ya jenis-jenis puisi rakyat? Sudah tidak sabar? Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, yap, kesukaan kalian. Yang kedua ada syair. Baru ya, ini baru didengar. Yang ketiga ada gurindam, juga baru didengar. Ibu yakin kalian sering mendengar hanya pantun saja. Selain itu belum pernah mendengar. Jadi ini materi yang baru. Kita akan belajar yang pertama, pantun terlebih dahulu. Kita lihat pengertian pantun. Pantun merupakan puisi lama
yang memiliki jumlah larik 4 dan terdiri atas 2 larik pertama sampiran dan 2 larik terakhir isi. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran. Ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Wah, asik sekali nih kita belajar hari ini. Sekarang kita lihat sudah pasti ciri-ciri. Pantun juga memiliki ciri-ciri. Wah, apa saja ya? Kita lihat. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tahu kan suku kata itu apa? Misal, nama Bu Santi, Santi. Berarti ada berapa suku kata? 2, Santi. Seperti itu. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Tapi ini tidak tetap ya, rima itu bisa berubah-ubah dalam pantun. Tidak harus A, B, A, B. Ada juga yang A, 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 A. Ada juga yang lainnya. Yang keempat, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Betul. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Betul sekali, seperti pengertian yang tadi ya. Selanjutnya, kita belajar contoh agar kalian lebih memahami. Di sini Bu Santi memiliki pantun. Buah nangka, buah kedondong, jangan dimakan di siang terik. Hai teman, jangan berbohong. Bohong itu tidak baik. Nah, kira-kira isinya apa ya dari pantun itu? Yuk kita ulas bersama-sama. Pesan dalam pantun bisa dipahami dari isi pantun. Tadi isi pantun ada pada larik keberapa? Betul, larik ketiga dan keempat yang merupakan isi. Pesan dalam pantun tersebut adalah jangan suka berbohong, karena berbohong perbuatan tercela dan tidak baik. Sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu jujur kepada siapapun. Selanjutnya tadi sudah pantun. Yang kedua apa tadi ya? Ada yang masih ingat? Betul, syair. Kita akan belajar syair. Apa itu syair? Langsung kita lihat bersama-sama. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Syair terdiri atas 4 larik. Setiap larik mengandung 4 kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas 12 suku kata. Perbedaan antara syair dan pantun adalah keempat larik dalam syair merupakan satu bagian dari suatu puisi yang lebih panjang. Selain itu, syair tidak memiliki unsur utama dan sampiran seperti yang terdapat dalam pantun. Jadi kalau syair semuanya disebut isi. Berbeda dengan pantun yang tadi ada sampiran dan ada isinya. Bagaimana? Bisa membedakan ya? Kita lihat ciri-ciri dari syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Ingat-ingat ya, syair itu pasti terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, 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 A. Nah, kalau di syair, sajaknya itu paten atau selalu bersajak A, 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 A. Jika tidak bersajak A, 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 maka bukan syair. Yang keempat, semua baris adalah isi, seperti yang tadi sudah Bu Santi katakan. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan atau bahasa yang tidak asli. Kemudian, jenis tema syair. Wah, syair juga ada jenis temanya loh. Apa saja ya? Yang pertama, syair panji. Apa itu syair panji? Ada yang tahu? Ya. Syair panji merupakan syair pelipur lara yang bertema kisah pengembaraan dan peperangan. Selain itu, dalam syair panji pun terdapat unsur kisah percintaan. Syair panji yang terkenal adalah syair Ken Tambunan.
Syair tersebut bercerita tentang kisah percintaan Raden Puspa Kencana yang parasnya seperti bidadari dengan Ken Tambunan. Jenis yang kedua yaitu syair romantis. Syair romantis juga berisi cerita pelipur lara, bertemakan kehidupan para raja, permaisuri, dan putri. Syairnya pun banyak yang menceritakan keelokan rupa sang putri. Contoh syair yang termasuk syair romantis adalah syair bidadari, syair yatim nestapa, syair Abdul Muluk, syair Sinyor Kosta, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu syair kiasan, yang merupakan syair kisah percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan. Syair ini disebut juga syair binatang dan bunga-bungaan. Isinya merupakan sindiran atau kiasan terhadap suatu peristiwa. Misalnya, syair ikan terubuk merupakan syair sindiran bagi anak raja mereka yang meminang putri Siak. Contoh lain ada syair burung pungguk, syair kumbang dan melati, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, syair sejarah, yang merupakan syair yang berdasarkan pada cerita sejarah, seperti peperangan, misalnya syair Kaliwungu mengenai perang di Semarang tahun 1763. Sedangkan syair perang Palembang mengenai penyerangan Belanda atas kota Palembang pada tahun 1819 sampai 1821. Yang terakhir yaitu syair agama, yang merupakan syair yang berisi ajaran agama dan nasihat bijak. Hamzah Fansuri adalah tokoh yang pertama kali menulis syair loh. Contoh syair agama adalah syair Hamzah Fansuri, syair perahu, syair dagang, syair tabir mimpi, dan masih banyak lagi. Nanti kalian baca sendiri ya di internet atau di buku contoh-contoh syair. Tapi tenang saja, di sini Bu Santi juga akan memberikan contoh syair. Di sini Bu Santi memiliki syair. Kita baca bersama-sama ya. Cau Pandan anak bubunya. Maaf, kepencet. Cau Pandan anak bubunya hendak menyerang ke Melaka. Ada cincin berisi bunga, bunga berisi air mata. Lihat, rimanya a. Sudah pasti karena syair harus berima a. Atau dikenal dengan sajak. Sajak akhir yaitu a merupakan unsur utama dalam syair. Selain itu, satu bait dalam syair merupakan satu kesatuan utuh sebuah cerita. Oleh karena itu, bait-bait dalam syair akan membentuk cerita yang berkaitan atau berhubungan. Kemudian, ini masih lanjutan yang tadi ya. Perhatikan contoh bagian penutup syair Siti Subaidah berikut. Tamatlah syair Siti Subaidah, 3 bulan baru sudah, raja akhir habislah sudah, tengah gelora hendak berpindah. Lihat, sajaknya sama kan? A. Bagaimana cara melihat sajaknya? Yaitu pada kata akhir larik, di situ ada Subaidah, berarti vokal akhirnya A. Pada larik kedua ada kata sudah, berarti vokalnya A terakhir. Kemudian yang larik ketiga ada kata sudah juga, vokalnya juga A. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata berpindah, vokal yang terakhir juga A. Setelah bait ini, penyair meratapi nasib Siti Subaidah yang malang. Tiada ibu bapak serta sahabat yang membenci dan murka. Kemudian ia meninggalkan pesan kepada pembaca pada bait selanjutnya. Ini dia pesannya. Inilah pesan dagang yang lata kepada sekalian adik dan kakak, membaca syair jangan dikata karena tulisan terlalu letah. Pesan kedua ikhlas di hati kepada sekalian Enci dan Siti, pikirkan kisah dengan seperti dari awal akhir ditamati. Enci tak tuan lebih dan haji, jika tuan berkehendak membeli syair dan kitab banyak sekali, harganya murah tiada terperi. Nah, dalam syair tersebut dijelaskan bahwa nasib dari Siti Subaidah yang sangat malang, yaitu tidak diperhatikan oleh ibu bapak apalagi sahabatnya.
Bagaimana? Sudah mengerti ya mengenai contoh syair? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, apa tadi jenis puisi rakyat yang ketiga? Betul, gurindam. Gurindam adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang terdiri atas 2 larik kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Gurindam sendiri memiliki lebih dari 1 bait yang terdiri atas 2 larik tiap bait. Larik pertama pada gurindam merupakan larik syarat, masalah, persoalan, atau perjanjian, sedangkan larik kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah atau hal yang terjadi pada larik pertama. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC. Jadi rimanya harus sama ya, tidak boleh AB, BC. Itu ya. Kemudian yang keempat, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Kemudian, yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kemudian, kita lihat contohnya. Di sini Bu Santi memiliki contoh gurindam. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sahajalah umur. Kira-kira maknanya apa ya? Larik gurindam di atas memiliki makna yaitu mengajarkan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Gunakan untuk bekerja, belajar, atau hal-hal positif daripada sekadar tidur. Oke, jangan jadi kaum rebahan. Selanjutnya, apa ya perbedaan pantun, syair, dan gurindam? Yuk kita langsung lihat saja. Kita lihat yang pertama berdasarkan aspek tujuannya. Kalau pantun menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Sedangkan syair menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Beda lagi dengan gurindam. Kalau gurindam gunanya menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Kemudian berdasarkan struktur isinya, kita lihat pantun memiliki banyak ciri-ciri. Dapat kalian baca sendiri ya. Yang kedua, syair juga memiliki beberapa ciri-ciri. Kemudian yang ketiga, yaitu gurindam juga memiliki beberapa ciri-ciri. Jadi, antara pantun, syair, dan gurindam juga berbeda dari struktur isinya. Sudah selesai dibaca ya? Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu berdasarkan ciri teks. Perbedaannya apa ya? Yang pertama, pantun. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, pantun bersajak ABAB terdiri atas 8-12 suku kata dan ada pilihan katanya, padat, singkat, dan jelas. Kemudian, syair bersajaknya hanya AAAA. Selain sajak itu berarti bukan dikatakan syair. Syair juga terdiri atas 8-12 suku kata. Kemudian yang ketiga yaitu gurindam. Gurindam bersajak AA atau BB atau CC. Jadi sajaknya sama ya. Kemudian terdiri atas 10-14 suku kata. Wah, kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita akan belajar yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menyimpulkan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, membaca teks pantun, syair, dan gurindam secara keseluruhan. Jadi jangan dibaca setengah-setengah ya. Seperti materi dari Bu Santi ini, jangan didengarkan setengah-setengah. Nanti kalian bingung loh. Yang kedua, menelaah perbedaan antara teks, pantun, syair, dan gurindam. Dilihat perbedaannya apa ya antara pantun, syair, dan gurindam. Tadi kan kita sudah belajar. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi teks pantun, syair, dan gurindam. Setelah tahu perbedaannya, disimpulkan isi dari pantun, syair, dan gurindam. Bagaimana? Sampai di sini sudah semakin paham ya anak-anak solih dan solihah? Wah, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran.
Terima kasih sudah belajar bersama Bu Santi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan materi ini kepada teman kalian sehingga teman kalian memiliki materi yang sama dan mendapatkan pembelajaran yang sama dari Bu Santi. Yuk, terus menebar kebaikan. Sekian dari Bu Santi. Jika ada salah kata, Bu Santi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.